Baldwin bilang kalau tangan kanannya ini emang nggak bisa ngerasain apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada sumber sejarah yang bisa ngonfirmasi kalau Baldwin IV nih selalu. Kita bahas tokoh-tokoh bersejarah lagi ya. Sekarang gue mau bahas penguasa Yerusalem yang umurnya tuh muda banget, tapi mengidap penyakit parah. Dan meskipun sempat diremehin, tapi ternyata dia bisa ngebuktiin kalau dengan kekurangannya ini pun, dia tetap bisa jadi raja. Sampai sini terdengar keren ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Baldwin IV of Yerusalem. Sang raja penderita kusta di Learning by Googling. Oke, jadi Baldwin IV ini nih lahir di tahun 1161 dan merupakan anak kedua dari Pangeran Amalric dengan istri pertamanya, Agnes de Courtenay. Waktu Baldwin IV lahir, pamannya, Baldwin III, ini nih adalah Raja Yerusalem. Tapi karena dia nggak punya penerus, akhirnya penerus tahtanya adalah adiknya, Pangeran Amalric, bokapnya Baldwin IV. Nah, 2 tahun abis Baldwin IV lahir, Raja Baldwin III nih meninggal. Dan Pangeran Amalric akhirnya diangkat jadi Raja Yerusalem selanjutnya. Tapi sayangnya, sebagai syarat buat naik tahta, sama Pengadilan Tinggi Yerusalem, Amalric disuruh cerai sama istrinya. Dan ya udah, Amalric cerai, terus dia dinikahin sama putri kerajaan Bizantium, Maria Komnena. Nah, meskipun istri pertamanya ini nggak diakuin, tapi anak-anak dari istri pertama Amalric tetap dianggap anak sah dan punya hak buat jadi penerus ayahnya nanti. Termasuk di sini Baldwin IV. Baldwin was born in 1161 to Amalric and his first wife, Agnes. Jadi ya di sini posisinya Baldwin IV ini kan anak dari raja. Jadi jelas dia dapat fasilitas terbaik dong di sana. Termasuk soal pendidikan. Buat pendidikannya, Baldwin IV dididik langsung sama William of Tyre, seorang sejarawan sekaligus wakil uskup gereja Anglikan. Dan nantinya, William ini juga yang jadi orang pertama yang sadar kalau ada yang nggak beres nih sama kondisi kesehatan Baldwin IV. Gimana bisa taunya? Awalnya, William curiga ngelihat Baldwin yang nggak pernah ngerasain sakit di tangan kanannya. Walaupun tangannya itu sering dicubitin sama teman-temannya, tetap dia nggak pernah ngerasain sakit. Dan waktu ditanya sama William, Baldwin bilang kalau tangan kanannya ini emang nggak bisa ngerasain apa-apa. Nggak cuma sakit, semuanya nggak bisa dirasain di situ. Makin yakin lah William di situ kalau ada yang nggak beres sama Baldwin. Tapi tetap dia diem aja. Sampai akhirnya fix Baldwin menderita kusta. Tapi tetap di sini, kondisi Baldwin yang menderita kusta ini tetap dirahasiakan dari publik. Kenapa dirahasiakan? Buat ini ada beberapa alasan. Pertama, karena Raja Amalric ini nggak punya penerus lagi. Jadi, kalau menurut Britannica, waktu itu di Yerusalem tuh memang ada konflik antar bangsawan gitu. Satu kelompok bangsawan sama kelompok bangsawan yang lain saling berebut kekuasaan di Yerusalem. Nah, Baldwin ini, dia nih adalah satu-satunya anak cowoknya Amalric. Jadi, kalau bukan Baldwin yang naik tahta, ada kekhawatiran kekuasaan di Yerusalem bakal diambil alih sama kelompok yang dianggap nggak kompeten. Makanya, Baldwin waktu itu bener-bener disiapin sebagai penerus tahta. Dan apapun yang bikin image dia buruk, itu bakal ditutup-tutupin. Termasuk penyakit kustanya ini. Itu alasan yang pertama. Alasan lainnya, karena waktu itu keluarga bangsawan yang menderita kusta bakal gabung sama Ordo Saint Lazarus. Apa tuh Ordo Saint Lazarus? Simpelnya, kalau menurut Journals of the Monastic Military Orders, Ordo Saint Lazarus ini adalah kelompok militer yang dibentuk sama Satria Templar. Tapi isinya orang-orang yang menderita kusta. Nah, Ordo Saint Lazarus ini awalnya ini nih cuma kelompok yang dibentuk buat ngatasin permasalahan kesehatan di Yerusalem. Khususnya ngatasin wabah kusta di sana. Tapi karena ternyata banyak dari pasien yang merupakan kaum bangsawan, akhirnya Ordo Saint Lazarus ini berubah dari kelompok pembasmi penyakit jadi kelompok militer yang berperang di era perang salib. Jauh juga ya berubahnya ya. Nah, setelah tahu anaknya kena kusta, Amalric di sini langsung khawatir. Jangan sampai nih Baldwin ketahuan mengidap kusta sama orang-orang. Karena kalau sampai ketahuan,
Baldwin bakal langsung dibawa ke Ordo Saint Lazarus dan banyak ngabisin waktunya di sana. Untungnya, walaupun udah fix kena kusta, tapi kondisi Baldwin ini tergolong baik-baik aja dibanding penderita kusta yang lain. Baldwin ini bener-bener nggak pernah ngeluh atau kelihatan sakit, khususnya waktu dia lagi ada di depan publik. Jadi ya nyembunyiin penyakitnya lebih gampang lah kalau gini. Singkat cerita, di tahun 1174, Raja Amalrik meninggal dunia karena disentri sepulang dari ekspedisi militer ke Damaskus. Dan sebagai satu-satunya penerus tahta, harusnya di sini Baldwin langsung jadi raja dong. Harusnya. Tapi karena waktu itu umur Baldwin ini masih 13 tahun, ya dia butuh wali buat megang tahta Yerusalem. Dan orang yang ditunjuk jadi walinya Baldwin waktu itu adalah Raymond of Tripoli. Salah satu bangsawan paling berpengaruh waktu itu, sekaligus saudara ipar dari neneknya Baldwin. Dan ya udah, selama kurang lebih 2-3 tahun, Raymond ini jadi walinya Baldwin sampai di tahun 1176. Sampai Baldwin IV umurnya udah 16 tahun. Dan tahta sepenuhnya ada di bawah kontrolnya dia. When Amalric learned of Baldwin's illness, he kept it a secret. Baldwin was going to be the next king. Thus, it was necessary to keep his illness a secret. Nah, kalau menurut Britannica, masa kepemimpinan Baldwin IV ini nih bisa dibilang bareng sama awal-awal Salahuddin Al-Ayyubi jadi pemimpin kelompok muslim yang kuat banget. Di tahun 1174 misalnya, waktu Baldwin IV secara resmi diangkat jadi raja, waktu itu Salahuddin juga udah berhasil nguasain Mesir, yang sebelumnya dikuasain sama Kesultanan Fatimiyah. Dan abis itu, Salahuddin mulai mendeklarasikan kelompok Sunni di Mesir. Nah, di tahun yang sama, Sultan Damaskus, Nuruddin Zanki, dia juga baru aja wafat. Dan beberapa tahun abis itu, Salahuddin mulai masuk dan ngambil alih kekuasaan di Damaskus. Dan di Damaskus ini, dua basis kelompok Islam yang kuat, Syiah Mesir sama Sunni Damaskus, ini nih sama-sama berhasil dikuasain sama Salahuddin. Pokoknya bener-bener naik terus lah Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai akhirnya dia mendeklarasikan perang melawan orang-orang Kristiani yang menduduki Yerusalem. Nah, ini nih. Waktu dia tahu kalau Salahuddin ini lagi ngehimpun kekuatan, Baldwin di sini langsung berambisi buat menghambat pergerakan pasukannya Salahuddin. Ya, sebenarnya Baldwin sendiri di sini sadar kalau Salahuddin ini terlalu kuat buat ditaklukkan. Tapi seenggaknya dia pengen ngasih perlawanan maksimal buat mempertahankan Yerusalem. Coba dulu semampunya pokoknya. Nah, di tahun 1176, waktu Baldwin udah sepenuhnya lepas dari walinya, dia mulai ngeluncurin serangan ke pasukan Salahuddin yang waktu itu mulai bergerak ke Aleppo. Terus di tahun 1177, Salahuddin mutusin buat ngelancarin serangan ke kota Askelon buat ngerebut kota itu lagi dari tangan kerajaan Yerusalem. Atau simpelnya, Salahuddin mau ngerebut kota itu lagi dari tangan Baldwin IV. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Nah, Baldwin IV yang waktu itu masih umur 16 tahun, akhirnya dia bareng sekitar 367 Satria Templar nyoba buat mertahanin kota Askelon. Dan di sini pasukan Salahuddin yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih well prepared, udah pasti di atas kertas jauh lebih unggul lah. Dan bener aja, pasukan Templar akhirnya dipukul mundur dari Askelon. Dipukul terus sampai ke arah Yerusalem. Dan kalau menurut jurnal The Crusaders in the East, karena udah ngerasa unggul, akhirnya di sini Salahuddin langsung merintahin pasukannya buat nyebar. Buat ngambil alih wilayah-wilayah di sana. Tapi tanpa disadari sama Salahuddin, ternyata Baldwin bareng sama pasukan Templar yang kesisa, tiba-tiba muncul dari belakang dan robos formasi pasukan Salahuddin yang udah kesebar, yang udah kacau. Salahuddin yang sadar ada serangan mendadak datang, akhirnya mutusin mundur sampai Askelon lagi. Nah, serangan mendadak yang dilancarin sama Baldwin ini ternyata bener-bener ngasih impact besar ke Salahuddin. Kalau menurut buku Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, di situ disebut kurang lebih 90% pasukannya Salahuddin tewas akibat serangan dadakannya Baldwin tadi. Dan yang tewas di sini nih termasuk pengawal pribadinya Salahuddin. Dan akhirnya gara-gara ini Salahuddin terpaksa mundur ke Mesir dengan kekalahan. Dan Baldwin IV, dia berhasil ngehambat pergerakannya Salahuddin. Seenggaknya buat sementara waktu. Assalamualaikum.
وعليكم السلام. Baldwin IV sendiri, walaupun dia berhasil menang dengan epik di Ashkelon, tapi ternyata pertempuran itu juga bikin kondisi kesehatan dia jadi makin parah. Kenapa makin parah? Ya kayak yang udah kita bahas di awal tadi, Baldwin ini tuh orangnya nggak bisa ngerasain sakit. Dan ini paling kelihatan di tangan kanannya, yang bener-bener nggak bisa ngerasain sesuatu. Efek dari penyakit kustanya. Tapi selama ini, penyakitnya ini nih bisa ditahan biar nggak memburuk. Dengan perawatan yang intens banget. Nah, pas datang waktunya perang tadi, dan Baldwin mulai mimpin pasukannya langsung, di sini kan dia jadi harus ada di medan perang selama berhari-hari tanpa perawatan. Belum lagi ada kemungkinan dia berkontak sama benda-benda yang nggak steril. Atau juga dia dapat luka waktu perang. Dan ya ini semua bikin penyakitnya jadi makin parah. Bikin kustanya makin nggak kekontrol. Kalau menurut Piers D. Michel, seorang sejarawan medis dari Cambridge University, dia bilang kemungkinan besar penyakit kustanya Baldwin IV ini jadi makin parah waktu dia masuk ke masa puber. Bahkan saking parahnya, penyakit ini sampai berubah jadi lepromatosa. Apa tuh lepromatosa? Lepromatosa tuh simpelnya adalah salah satu jenis kusta yang parah. Pengidapnya biasanya bakal ngalamin munculnya ruam-ruam merah yang nimbulin mati rasa, bahkan sampai ngalamin kerusakan organ, kayak ginjal. Nah, di kasus Baldwin IV ini, dia bahkan sampai ngalamin kelumpuhan dan kebutaan karena penyakit kusta lepromatosa ini. Tapi walaupun kondisinya udah begitu, Baldwin IV nih tetap ikutan terjun ke medan perang. Walaupun dia harus ikut perang sambil ditandu. Waduh, malah jadi beban gak sih kalau gini? Apa bagus ini buat ngangkat moral pasukannya? Antara dua sih ini ya. Baldwin IV sendiri, dia nih sebenarnya sadar bahwa dengan kondisinya yang udah makin buruk ini, hidupnya pasti nggak akan lama lagi. Dan karena dia nggak nikah dan nggak punya keturunan, akhirnya dia mutusin buat nantinya ngasih kekuasaannya ke keponakannya, Baldwin V, anak dari adik perempuannya. Nah, di akhir masa kepemimpinan Baldwin IV, kondisi Yerusalem ini bener-bener udah lemah banget. Banyaknya konflik internal antara keluarga bangsawan, ditambah serangan yang terus dilancarin sama Salahuddin, bikin Yerusalem makin terdesak. Sampai akhirnya di tahun 1185, Baldwin IV meninggal di umur 23 tahun. Dan kekuasaannya otomatis turun ke keponakannya, Baldwin V, yang waktu itu masih umur 5 tahun. Waduh, 5 tahun udah jadi raja loh. Gue 5 tahun dulu masih main Nintendo numpang di rumah tetangga. Dan ya udah, 2 tahun setelah kematian Baldwin IV, akhirnya kota suci Yerusalem berhasil diambil alih sama pasukan Islam di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Some say Jerusalem is the very center of the world for asking forgiveness. Nah, kalau menurut gua, Baldwin IV ini tuh gila juga sih ya. Lu bayangin aja, dia nih punya penyakit parah dari kecil, tapi udah harus jadi raja waktu usianya masih muda banget. Terus habis jadi raja, dia ngadepin kenyataan kalau dia harus ngelawan musuh yang kuat banget. Dan dia nggak drop loh di sini loh. Tetap dicoba sama doi. Tetap dihajar sampai titik darah penghabisan. Bahkan yang tadi juga tuh, walaupun harus ditandu, dia tetap ikut ke medan perang. Gila hidupnya ya. Jadi berasa sampah gue. Aduh. Oh iya, tambahan dikit. Penggambaran sosok Baldwin IV ini kan paling terkenal tuh di film Kingdom of Heaven ya. Di situ King Baldwin IV ini digambarin sebagai pemimpin yang selalu pakai topeng perak gitu. Jadi gara-gara itu, masuknya ke kepala orang-orang tuh Baldwin IV tuh emang selalu bertopeng. Termasuk gua juga dulu mikirnya begitu. Padahal sebenarnya kalau menurut All That's Interesting, nggak ada sumber sejarah yang bisa konfirmasi kalau Baldwin IV nih selalu pakai topeng perak kayak di filmnya. Bahkan sebenarnya awalnya penyakit Baldwin ini kan nggak ngeliatin gejala apa-apa ya. Selain tangan kanannya yang nggak bisa ngerasain sakit tadi. Jadi ya cukup aneh lah kalau dia malah selalu pakai topeng pas lagi tampil di depan publik. Yang ada nanti orang-orang malah curiga, itu ngapain tuh pakai topeng? Ada yang ditutupin tuh, nanti malah begitu kan mikirnya kan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu percaya kalau Baldwin IV ini emang sosok raja bertopeng? Atau lu percaya yang nggak pakai topeng? Silakan komen. He wept when he gave my father the news that I am a leper. Oke, sekian Rinba Googling kali ini tentang Baldwin IV. Salah satu raja Yerusalem yang paling legendaris,
yang dipercaya kemana-mana selalu pakai topeng. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi-diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir